Kesempatan kali ini saya Abdul Hidayat akan sedikit menjelaskan tentang pertama kita akan membahas tentang elektromagnetik dan subbab materi pertama adalah medan magnet dan medan listrik. Nah, magnet juga adalah sebuah benda yang memiliki medannya tersendiri. Medan listrik dihasilkan oleh kuasa listrik itu sendiri dan begitu pun dengan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tersebut. Cara menggambarkan medan magnetik mirip dengan medan listrik dengan menggunakan garis medan yang keluar dari magnet tersebut. Semakin banyak atau padat garis medan yang keluar dari sebuah magnet, maka semakin kuat medan magnetnya. Dan semakin kuat kekuatan magnet itu buat narik benda di sekitarnya. Garis-garisnya pun mirip dengan medan listrik. Apabila di medan listrik dimulai dari muatan positif ke muatan negatif, maka di medan magnet dimulai dari kutub utara ke kutub selatan. Selanjutnya, sebab materi tegangan fokus pada dari pernyataan beliau tentang berbunyi the induction of an electromagnetic force the quick trajectory the magnetic flux in which it exists. Kita bisa melihat bahwa elektromagnetik merupakan induksi dari gaya gerak listrik di suatu rangkaian yang punya variasi flux magnet yang saling berhubungan. Ketika listrik mengalir pada proses terjadinya induksi elektromagnetik, maka terdapat juga arus magnet yang mengalir. Hal ini disebut sebagai flux magnetik. Selain itu, terdapat juga flux listrik, yaitu arus listrik yang mengalir pada induksi tersebut. Induksi elektromagnetik juga dapat disebut sebagai munculnya listrik akibat aktivitas dari pergerakan magnet. Oleh karena itu, listrik tidak akan mengalir juga magnet dalam keadaan diam. Selain itu, listrik akan menyala jika magnet bergerak menjauh dan mendekat di sekitar kumparan. Selanjutnya ada konsep rangkaian magnet itu sendiri, di mana arus listrik yang dialirkan melalui pengantar yang dibelitkan pada inti besi yang berbentuk cincin atau toroidal akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitan dikalikan dengan besaran arus listrik. Ampere turn Ni ini dikenal sebagai gaya gerak magnet atau GGM. Gaya gerak magnet ini adalah perbedaan potensial magnet yang cenderung menggerakkan flux di sekitar cincin toroidal. Gerak flux di sekitar cincin selain ditentukan oleh besaran GGM, juga merupakan kunci dari tahanan inti besi yang membawa flux tersebut. Tahanan inti besi tersebut disebut reluktasi, disimbolkan dengan R dari rangkaian magnet. Seperti juga tahanan dalam rangkaian listrik, reluktansi berbanding lurus dengan panjang dan berbanding terbalik dengan penampang luas bidang dan bergantung pada bahan magnetit rangkaian magnet tersebut. Lalu selanjutnya ada coba tentang kurva magnetasi atau bisa disebut juga kurva BH. Kurva magnetasi sendiri normal kurva magnetasi normal atau kurva BH sendiri adalah kurva yang menggambarkan karakteristik dari sebuah trafo dengan menunjukkan hubungan antara kerapatan medan magnetik atau magnetic field destiny dengan medan magnet medan magnet. Kurva BH pada dasarnya menunjukkan karakteristik dari inti atau core sebuah trafo. Pada gambar di atas adalah contoh dari kurva magnetasi normal. Dari gambar di atas terlihat karakter kurva magnetasi yang berbeda-beda dari material, baja, besi, dan udara. Sumbu vertikal mewakili parameter kerapatan medan magnet dan sumbu horizontal mewakili parameter intensitas atau kuat medan magnet. Dari gambar di atas terlihat jelas hubungan antara intensitas atau kuat medan magnet A dengan kerapatan medan magnet. Satu material. Semakin besar intensitas medan magnet,
maka kerapatan medan magnet semakin besar hingga tercapainya kondisi jenuh atau saturasi adalah kondisi di mana kenaikan intensitas medan magnet tidak akan membuat kenaikan kerapatan medan magnet. Selanjutnya ada intensitas medan magnet. Hukum Ampere bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell yang menyatakan bahwa integral keliling kuat medan magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkurung oleh integral keliling. Dalam proses konversi energi yang menyangkut mesin dengan elemen bergerak atau berputar seperti transducer ataupun motor, pada inti besinya atau core akan terdapat celah udara. Melalui celah udara inilah dapat berlangsung proses konversi dari energi listrik ke energi mekanik ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada energi di dalam medan magnet. Energi listrik yang diberikan oleh sumber akan digunakan oleh inti besi beserta belitanya untuk menghasilkan medan magnet. Dengan demikian, energi yang diperoleh tersimpan dalam medan magnet yang ditimbulkan. Nah, energi yang tersimpan pada medan magnet akan membuat persamaan berikut. Persamaan integral di atas mengandung arti bahwa besar energi yang tersimpan dalam medan magnet tersebut merupakan suatu luas daerah tertentu, sedangkan luas daerah tersebut ditentukan oleh jenis bahan pemagnetan intinya. Lalu selanjutnya metode tentang elektromekanik. Yang pertama ada konversi energi elektromekanik itu sendiri. Konversi energi baik dari energi listrik menjadi energi mekanik atau motor maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik atau generator berlangsung melalui medium medan magnet. Energi yang akan diubah dari satu sistem ke sistem lainnya, sementara akan tersimpan pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Demikian, medan magnet di sini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan, juga sekaligus sebagai medium untuk memproses perubahan energi. Ini ada gaya gerak listrik, induksi atau GGL. Induksi adalah beda potensial pada ujung-ujung kumparan yang akan menghasilkan arus listrik induksi. Arus listrik induksi muncul selama ada perubahan flux. Jadi ketika ada arus listrik yang menginduksi, di situ ada perbedaan potensial dan akan menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik. Lalu selanjutnya ada kopel. Saat gaya dibangkitkan, konduktor bergerak di dalam medan magnet dan seperti diketahui akan menimbulkan gaya gerak listrik yang merupakan reaksi lawan terhadap tegangan penyebabnya. Agar proses konversi energi listrik menjadi energi mekanik, motor dapat berlangsung tegangan sumber yang harus lebih rendah. Tegangan penuh. Tegangan yang bila dihubungkan dengan beban akan mengalirkan mekanik berubah menjadi arus listrik yang mengalir pada konduktor tadi merupakan medan magnet bola dan akan berinteraksi dengan medan magnet yang telah ada. Interaksi medan magnet merupakan gaya reaksi terhadap gerak mekanik yang diberikan. Agar konversi energi mekanik ke energi listrik dapat berlangsung, energi mekanik yang diberikan haruslah lebih besar daripada gaya reaksi tadi. Lalu selanjutnya ada mesin dinamik elementer. Pada umumnya mesin dinamik ini terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diap disebut stator. Di antara rotor dan stator terdapat celah udara. Stator merupakan kumparan medan yang berbentuk kutub. Sepatu dan rotor merupakan kumparan jangkar dengan pelitian konduktor yang saling menghubungkan ujungnya. Untuk mendapatkan tegangan induksi atau GGL, jika kumparan rotor diputar dengan arah berlawanan dari arah jarum jam, tegangan akan dibangkitkan dengan arah yang berlawanan pada kedua ujung rotor yang tidak dihubungkan. Selanjutnya ada interaksi medan magnet. Kerja suatu mesin dinamis dapat juga dilihat dari segi adanya interaksi antara medan magnet dan rotor yang ditulis dengan persamaan berikut. Seperti diketahui, arus listrik pada persamaan di atas akan menimbulkan flux juga di sekitar konduktor yang dilalui. Bila kerapatan flux akibat arus listrik dinyatakan dengan BS pada stator, sedangkan kerapatan flux akibat kumparan medan adalah BR pada rotor. Selanjutnya ada distribusi flux. Satu mesin sinkron dengan kumparan medan. 4 kumparan yang jangkarnya terdiri atas 2
dua kumparan yaitu A1 per A1 dan A2 per A2. Kedua kumparan tersebut bila dihubungkan secara seri akan berbentuk seperti gambar. Dapatan flux B yang ditemukan akibat berputarnya kumparan medan akan berbentuk sinusoidal terhadap ruang. Boleh diperhatikan bahwa bentuk sinusoidal di sini adalah sebagai fungsi ruang, bukan fungsi waktu, sehingga distribusi flux B terhadap ruang digambarkan sebagai berikut. Misalnya ada derajat listrik pada mesin 4 kutub seperti gambar di atas. Terlihat bahwa setiap satu kali putaran mesin, tegangan induksi yang ditemukan sudah dua kali 360 derajat putaran mekanik yang menentu 220 putaran per putaran listrik. Selanjutnya yang terakhir adalah frekuensi. Dari persamaan yang diketahui bahwa untuk setiap satu siklus tegangan listrik yang dihasilkan, mesin telah menghasilkan P per 2 kali putaran. Karena itu frekuensi gelombang tegangan adalah F sama dengan P per 2 kali N per 60. N adalah rotasi per menit dan N per 60 adalah rotasi per detik. Kecepatan sinkron untuk mesin harus bolak-balik lagi dinyatakan dengan N. Jadi misalnya untuk knalpot sinkron yang bekerja dengan frekuensi 50 putaran per detik dan mempunyai jumlah kutub P sama dengan 2, maka kecepatan berputaran mesin tersebut adalah Ns dengan 120 kali 50 per 2 sama dengan 3000 rpm. Mungkin seperti itu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.